Seandainya di masa depan Kang Deddy Mulyadi menjadi calon presiden, terus lawannya Pak Anies Baswedan, kira-kira siapa yang Anda pilih? Tulis di kolom komentar. Kita cari tahu suara siapa yang paling banyak ya, di Indonesia. Pak Deddy Mulyadi, Bapak Aing pangbenyakeun ya. Lamun anu salaki HS wae, kumaha Pak Deddy lamun dibawa eta pelatihan wajib militer. Berdisiplin lah. Betul HS wae, beh gurejakeun usahana. Kalumandangan mulur. Jigana ieu mah salaki aing keur orokna teh dihuriban hayam hideung. Jadi kieu geus jebrok teh HS wae. Suaminya tidur terus katanya. Kumaya urusan salaki nu HS wae kumaya Pak Deddy pangbawakeun pangangkutkeun ya ke kanang tentara ya, ka barak tentara. Deddy Mulyadi alias KDM belum pernah masuk kantor sejak menjabat. Ini gubernur kerja nggak sih? Masa iya kerja nggak pernah ke kantor? Dia kan kerja di bagian pemerintahan. Gimana caranya dia nggak ke kantor? Seumur-umur ya, puluhan tahun gue tinggal di Bekasi. Gue baru ngerasain Bekasi itu punya gubernur. Soalnya gubernur yang kemarin itu cuma diem duduk ya di Bandung. Dan ternyata Kang Deddy jawabannya apa? Masalah nggak akan selesai hanya dengan duduk di kantor. Mantep banget Pak, mantep. Bahkan ya selama konten-kontennya Kang Deddy itu seliweran gitu di FYP gue gitu, gue belum pernah ngeliat seragam kantornya dipakai. Gue nggak tahu gue ketinggalan kontennya dia atau emang belum pernah dipakai atau jarang dipakai atau dipakai tapi nggak diperlihatkan di kontennya dia. Gue nggak tahu seragamnya dia yang mana, yang kayak gimana, nggak tahu, gue nggak pernah lihat. Emang kayaknya single itu adalah pilihan terbaik gitu loh. Jadi nggak ada memenuhi kebutuhan istri gitu. Nggak ada yang kepengen beli Hermes, beli LV, beli Dior, beli Westall, beli apalah itu. Menurut gue ini Kang Deddy Mulyadi ini keren banget. Gue yakin pasti banyak yang benci, pasti banyak yang nggak suka. Pokoknya di Konoha ini kalau banyak yang nggak suka, banyak yang benci, itu udah pasti kerjanya bagus, jujur, amanah, udah pasti itu dibenci. Pemimpin itu harus mendengarkan keluhannya masyarakat secara langsung, harus terjun langsung ke lapangan. Pemimpin itu harus turun menemui masyarakatnya, mendengarkan keluhannya, itulah leader. Banyak banget tuh gubernur yang nggak mau menemui masyarakatnya, nggak mau menemui warganya, nggak mau nimbrung bareng sama warganya, banyak banget. Gue tuh bangga banget ya sama orang yang terjun langsung ke lapangan, melihat situasi dan kondisi di lapangan gitu. Ketimbang lu diem di kantor, lu setiap hari ke kantor, tapi lu nggak tahu perkembangan proyek lu sampai mana, lu nggak tahu perkembangan pekerjaan lu sampai di mana dan segala macamnya itu. Iya ke kantor iya, tapi kalau setiap hari di kantor, sedangkan lu adalah seorang gubernur yang harus mendengarkan keluh kesah warganya, terus lu duduk diem doang di kantor, gimana caranya lu bisa tahu kalau anak buah yang lu suruh itu kerjanya bener? Ya bener kata Kang Deddy, duduk di kantor itu tidak menyelesaikan masalah, setuju gue. Ini mah harusnya bukan Kang Deddy, tapi King Deddy. Di kantor itu cuma teori sayang, tapi prakteknya ya di lapangan dong. Kerja kalau cuma di kantor, kalau cuma teori, semua orang bisa. Tapi nggak semua orang bisa turun terjun langsung ke lapangan dan nggak semua orang punya skill. Ini saya kedatangan nih tamu istimewa, Gubernur Kalimantan Timur. Kaya, cerdas, low profile. Siap kan. Kita ngobrol-ngobrol mau bangun kerjasama. Kerjasamanya adalah di Kaltim itu sawahnya luas, lautnya luas, kebunnya luas, tapi orang yang ngurusnya nggak ada. Sedikit orangnya. Ya kan, anggaplah nggak ada karena banyak kan sektor tambang. Siap. Nah nanti orang Jawa Barat kita siapin desa-desa di Kaltim yang sudah ada rumahnya, Siap. sudah ada areal sawahnya, Siap. sudah ada kampung nelayannya, tinggal di sana. Kami tunggu semuanya kan. Iya. Dan untuk meningkatkan sumber daya nanti ada kelas khusus ITB dan Unpad. Khusus mahasiswa Kalimantan Timur dan dibiayai oleh Pemprov Kalimantan Timur. Luar biasa. Pokoknya Maju bersama. Ini teman saya lama sejak zaman dulu. Jadi yang kemarin tuh nggak ada kaitannya bilang gubernur konten. Kontennya top semua. Nah harusnya adalah Kang Deddy gubernur yang kontennya top. Mantap. Begitu ya. Terima kasih buat teman-teman semua. netizen. Terima kasih ya. Terima kasih semua. Masyarakat miskin, masyarakat nganggur. Ariel ASN-na gajina gede, gawena sangeunana. Colim sekali lagi. Makanya jurusnya orang ganti sanajan anggaran, sanajan perjalanan dinas dipangkas di efisiensi ke 50%, kita berikan yang terbaik ke Jawa Barat. Mobil, make mobil, make motor, make sepeda, make cokor, nu penting nepi ke tujuan. Siap. Kang Deddy Mulyadi ini udah mulai banyak yang intimidasi sekarang. Kemarin preman, sekarang KPAI dan Komnas HAM. Ya, sekarang gua tanya sama kalian, langkah konkret kalian mengatasi geng motor, anak tawuran dan banyak korban loh itu di situ. Geng motor itu bukan orang dewasa, itu anak-anak, bahkan banyak anak SMP.
Apa langkah konkret kalian? Hah? Sekarang tugas kalian diselesaikan oleh satu manusia yang berasal dari Jawa Barat dan kalian ganggu. Hah? Kalian bilang nggak ada hak TNI membina. Nggak, gimana sih? Maksudnya nggak ada hak membina? Hah? Gue ini pernah ikut paskibraka di sekolah dan gue pernah mendapat pembinaan dari TNI. Nggak bolehnya itu di segi apa? Melanggar HAM-nya itu di segi apa? Hah? Langkah konkret itu kalian tuh apa? Nggak usah ketakutan Kang Deddy Mulyadi bakal jadi presiden. Jangan takut. Kita warga Jawa Barat lebih menginginkan Kang Deddy Mulyadi itu fokus dulu benerin Jawa Barat. Biar sebagai percontohan daerah Jawa Barat. Biar negara malu sama Jawa Barat. Hah? Kang Deddy Mulyadi menawarkan bantuan kepada seorang bapak yang memiliki anak hampir 12. Tapi jawaban si bapak ini bikin geleng-geleng kepala. Kayaknya ini video yang beredar ini udah dari bulan April kemarin ya. Cuman baru lewat di FYP gua 2 hari terakhir belakangan ini. Jadi gua baru buat videonya sekarang. Jadi gua ngeliat nih ya postingan ini nih. Nih postingannya gua tampilin di sini. Kalian baca sendiri. Menurut gua ya buat Kang Deddy mungkin warga-warganya itu bisa dikasih penyuluhan lebih dulu, dikasih pengertian lebih dulu gitu loh tentang banyak anak itu bla 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 yang kayak gitu-gitu. Jadi jangan langsung ke vasektomi. Karena kalau langsung ke vasektomi itu pasti mereka tuh mungkin kurang mengerti gitu. Jadi sebelumnya menurut saya mungkin bisa dikasih penyuluhan dulu, dikasih pengertian dulu gitu. Tapi memang ketika orang sudah diberikan penyuluhan, udah diberikan pengertian, tapi tetap nggak ngerti, ya ujung-ujungnya tetap nggak ngerti, tetap kosong, tetap nol. Ada gue baca komentar, punya anak banyak itu salahnya di mana sih gitu kan? Menurut gue punya anak banyak itu nggak salah sama sekali. Istri lu yang punya rahim, lu yang kepala rumah tangga, lu yang memutuskan, lu yang goyang, lu yang bikin, nggak ada yang salah. Yang bikin salah adalah lu mampu apa enggak, lu miskin apa enggak, sadar diri apa enggak, itu yang bikin salah. Udah miskin, kurang mampu, banyak anak, anaknya kena stunting, pendidikannya nggak tercukupi dan tidak tersalurkan dengan baik, anaknya jadi kurang gizi, jadilah rantai kemiskinan. Lu kalau mampu, kalau berkecukupan, kalau kaya, mau anak lu 20 juga nggak apa-apa. Terus ada netizen yang komen, itu Gen Halilintar anaknya selusin tapi kaya. Iya, permasalahannya lu kalau punya anak-anak lu kayak Gen Halilintar nggak tanggung jawabnya. Terus ada lagi netizen yang komen, maaf saya lebih setuju kalau diberikan tunjangan untuk anak-anaknya. Iya pak, saya juga setuju anak-anaknya dikasih tunjangan. Tapi kalau begitu lama-lama warganya ngelunjak. Kalau warganya nggak sadar diri, dikasih tunjangan buat anak-anaknya, bikin anak terus mentang-mentang dapat tunjangan. Begitu rupanya. Kata gua buat si bapak yang anaknya hampir 12 ini ya, buat anak pertamanya semangat ya, karena masa depan kamu pasti berat. Pasti kamu harus membantu kedua orang tuamu dan kamu harus membantu untuk menghidupi adik-adikmu 11 orang. Kalau memang banyak anak banyak rezeki ya, tapi kok di berita-berita yang beredar tuh kenyataannya itu tidak seperti itu gitu loh. Kenyataannya tuh beda nih. Aku tampilin media-media berita-berita yang menampilkan hal serupa yang gua cari, yang gua baca. Dan buat si bapak, semangat ya pak untuk menafkahi ke-12 anakmu itu adalah tanggung jawabmu sebagai kepala keluarga gitu ya, bukan tanggung jawab saudara-saudaranya. Terus ya Pak, saya doain supaya Bapak sehat terus, panjang umur Pak, supaya istri Bapak nggak jadi janda yang memenuhi menafkahi 12 anak-anaknya. Ini bener-bener ya, gue curiga nih anak pertama, kedua, ketiganya bakal jadi anak sandwich generation gitu ya, yang ketumpuk-tumpuk lapis-lapis gitu loh, karena kepentok sama harus membantu orang tuanya dan harus membantu adik-adiknya. Jadilah sandwich generation ya kan, kasihan anak-anak tertuanya gitu, kasihan juga adik-adik yang terakhir-terakhir ini loh, yang masih kecil-kecilnya ini loh. Anak itu adalah rezeki dari Tuhan, iya gue tahu, tapi bukan berarti banyak anak banyak rezeki. Ya kalau anak lu semua, anak lu banyak terus anak lu semuanya tahu diri, mau bantu orang tuanya, mau bantu saudara-saudaranya, lah kan di luar sana banyak anak yang kagak tahu diri, yang nggak mau nolongin saudara-saudaranya kalau lagi pada susah, yang nggak mau nafkahin keluarganya, justru kalau orang tuanya lagi sakit malah ditinggal, nggak mau jengukin orang tuanya dan segala macamnya. Anak durhaka itu kan banyak di luar sana. Tapi orang tua yang durhaka menelantarkan anak, tidak menafkahi anak, tidak memberikan hidup anak yang layak, itu juga banyak. Lama-lama gue capek juga ya ngomong sama orang-orang tuh yang mentalnya pengemis, mentalnya minta-minta, mentalnya tuh dibantu mulu gitu, ngandelin bantuan bansos, bantuan tunai segala macam. Capek punya mental kok, mental minta-minta, masa punya mental pengemis gitu, nggak mau usaha sendiri ya Pak? Salut dan respect kepada Gubernur Kalimantan Timur Bapak Dimasyur yang sudah bertemu alhamdulillah bersama Bapak KDM dan memberikan klarifikasi yang baik dan memberikan rasa ketenangan kepada seluruh masyarakat. Kami sebagai netizen dan rakyat sangat berbahagia dengan pertemuan yang saling akrab. Dan kami mohon maaf apabila ada segala komentar-komentar dari netizen, ya, tetapi sebenarnya netizen ini rakyat menginginkan adanya suatu perbaikan di daerah masing-masing, dan kita juga menginginkan bukan hanya di daerah Kalimantan Timur atau Jawa Barat, tetapi di seluruh rakyat Indonesia. Kami menginginkan kepemimpinan yang betul-betul merakyat, kepemimpinan yang betul-betul mendengar daripada aspirasi rakyatnya, pemimpin yang langsung turun langsung di tengah-tengah rakyatnya, sehingga betul-betul mengetahui kondisi apa yang terjadi. Terima kasih
apabila sudah menjelaskan segala keterangan yang disampaikan oleh Bapak Rudi Masyud yang sebagai sahabat Bapak KDM. Kami berharap Kalimantan Timur, Jawa Barat, dan daerah-daerah lain juga mengikuti apapun program dimanapun, tetap bersinergi dan tetap menjadi potensi yang dapat menghasilkan perubahan dan di dalam masyarakat. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan daripada netizen, sekali lagi kepada Bapak Rudi Masyud maupun Bapak KDM. Ya, kami tetap mengawasi pekerjaan-pekerjaan yang sangat mulia bagi kemajuan di daerah masing-masing. Dan tentunya kami berharap semoga perjalanan pembangunan selalu dikaruniai. Amin, amin.